Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham aja ya, yaitu saham Adaro Minerals. Karena ada dua orang dari grup saya ya, dan juga kemarin ada satu orang yang tanya juga, loh Pak Suntar kok Adaro Minerals nggak pernah dibahas gitu ya. Apakah Pak Suntar nggak suka sahamnya atau memang sahamnya jelek atau bagaimana ya. Jadi pada kesempatan video ini saya akan bahas. Jadi ceritanya itu untuk ADMR ya, dia itu IPO-nya rilisnya sejak 3 Januari 2022 ya, di awal tahun ya. Jadi harga IPO-nya di harga Rp100 per lembarnya. Kemudian setelah IPO ya kan, itu dia arah berhari-hari ya. Jadi kalau saya hitung di sini dia sebelum disuspend tanggal 13 Januari ya, itu dia dari harga perdananya 100, hari pertama dia sudah arah 35%, 135. Kemudian arah terus. Nah, ini kalau naik terus dia sampai tanggal 12 Januari ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 hari setelah IPO dia naik terus, kemudian disuspend oleh BEI ya, Bursa Efek Indonesia tanggal 13 Januari 2022. Sebentar saya lihatkan aja screennya sebenarnya, sebentar ya. Jadi supaya bisa lihat juga kalian ya. Nah ini screennya untuk di HOTS ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini setelah disuspend dia masih naik ya, tapi naiknya agak nggak arah ya, dia 7,48% maupun sempat naik tinggi ya, hanya sampai 890 ya. Jadi berikutnya dia koreksi 2 hari, kemudian dia sempat naik lagi ya, ini sempat arah juga. Kemudian hari ini ya, tanggal 20 Januari 2022 dia naiknya hanya sempat 1015 ya. Jadi kalau dari harga IPO, kalau yang sudah punya ya, itu keuntungannya sudah fantastis ya, lumayan banyak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang saham IPO itu istilahnya itu untung-untungannya, karena kalau saham IPO itu kita nggak akan pernah tahu ya, ya kan? Karena dia pertama nggak ada track recordnya di bursa seperti apa ya. Jadi kita mau bicara mengenai kira-kira bagaimana setelah IPO apakah naik ya, kita nggak akan pernah tahu. Jadi yang penting kalau mau ikutan IPO ya silakan ikut aja, jangan lupa pasang stop loss dan siap dengan resikonya ya, seperti itu ya. Jadi kalau tiba-tiba dia dibuka ARB, ya saya nggak mendoakan ya, auto reject bawah ya, tiba-tiba turun. Ya Anda harus siap resikonya dan juga pasang stop loss-nya. Tapi juga harus tahu kalau Anda pasang stop loss ya, itu kadang-kadang memang ordernya bisa masuk, tapi belum tentu Anda jualnya itu laku ya. Ya kalau banyak yang jual lebih rendah lagi dari punya Anda ya, bisa-bisa dia auto reject bawah seperti itu ya. Jadi Anda jual tapi nggak laku ya. Tapi dalam kasus ADMR ini, Adaro Minerals, dia kenaikannya luar biasa ya, seperti itu ya. Jadi yang terakhir ditutup hari ini 20 Januari 2022 di harga 950 ya. Jadi naiknya hanya 6,74. Nah, sekarang sebelum bicara mengenai grafiknya ya, saya share dulu mengenai beritanya ya. Bentar saya ganti lagi mengenai beritanya untuk Adaro. Dan ini adalah salah satu beritanya dari Kontan Insight ya. Jadi sebelumnya untuk Adaro Minerals ini ya, sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 dia selalu rugi ya. Jadi perusahaan ini sebelum IPO ya, 2018, 2019, 2020 itu selalu rugi ya. Tapi pada 31 Agustus 2021 kuartal 3 ya, akhir ya, itu pendapatannya dia naik 176,24% ya, menjadi US dollar 206,62 juta ya. Begitu ya. Jadi pendapatan itu memang dia naik ya. Ya mungkin ada salah satu faktornya adalah penjualan batubara naik dan juga harga batubaranya juga naik ya, seperti itu ya. Jadi harga jual batubaranya rata-rata juga sekitar 143,9 metrik ton ya, seperti itu ya. Jadi naiknya lumayan drastis ya, 74,7% ya. Jadi penjualannya volumenya juga naik ya, 59,3% ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai ekuitasnya sebelum IPO ya, 2018, 2019, dan 2020 itu ekuitasnya selalu turun terus ya untuk Adaro Minerals ya. Ya 2021 mulai IPO ya, akhir mungkin dari 2022 ini dia ekuitasnya sudah mulai naik lagi. Tapi mungkin nggak sebanyak yang 2018 awal ya ekuitasnya ya. Karena mulai 2018, 2019, 2020 dia ekuitasnya turun terus ya. Karena dia juga rugi terus ya, seperti itu ya. Jadi memang kalau bicara mengenai fundamentalnya, perusahaan yang barusan IPO kita nggak akan pernah tahu ya, dalam arti dia track recordnya itu belum ada.
Jadi minimal kalau mau investasi jangka panjang ya, ada yang tanya juga ya waktu itu ya, Mas Sunar, ADMR itu cocok nggak untuk investasi jangka panjang ya? Terus terang aja kalau semua perusahaan ya, boleh dikatakan ya, yang barusan IPO di bawah 3 tahun ya, itu kalau kita ditanya apakah untuk investasi kedepannya bagus, terus terang aja susah jawabnya ya, karena track recordnya belum ada. Mungkin kalau dari prediksi atau harapan future earningnya mungkin bisa ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat track recordnya nggak ada ya, susah ngomongnya ya seperti itu ya. Biasanya kalau IPO dia harganya naik karena euforia IPO ya, seperti ya, euforia IPO, dia diangkat naik selalu auto reject atas ya, seperti itu ya. Jadi saya langsung ganti ke grafiknya untuk ADMR ya. Jadi untuk ADMR ini kalau mau analisa di daily chartnya ya, ini saya ganti daily chartnya. Ini nggak bisa karena ada beberapa script itu dia paling tidak elemennya butuh beberapa hari ya, seperti itu ya. Jadi masih kurang datanya untuk dailynya. Maka dari itu saya ambil dari hourly chart ya, atau intraday di per jamnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari paling bawah sendiri ya, ini awal-awal waktu IPO ya di sini ya, dia mulai naik ke atas. Jadi dia setiap kali naik dia auto reject atas terus ya. Jadi ada beberapa saat dia sempat ada peluang untuk beli ya. Kemudian dia masih naik lagi. Nah, di sini posisi terakhir aja saya bicaranya ya. Biasanya kalau bicara mengenai ADMR ya untuk satu saham ya, itu biasanya bagi yang sudah punya dan bagi yang belum punya ya, seperti apa ya. Bagi yang belum punya ya seperti itu ya. Bagi yang belum punya untuk ADMR, kalau mau buy, menurut saya sih lebih baik tunggu ya. Ada dua pilihan ya. Yang pertama tunggunya adalah tunggu kalau dia berhasil koreksi ya. Ketika dia koreksi ya, kemudian koreksinya sampai di mana? Ya ini susah jawabnya karena belum ada track recordnya di sini ya. Sebelumnya arah-arah ya, seperti itu ya. Kalau mau dipaksakan ya kurang lebih saya pakai acuannya ya, pakai acuan titik arahnya ya. Waktu dia auto reject atas ya di sini ya. Saya gambarkan garis-garisnya, seperti itu ya. Ini garis-garisnya angkanya di sini semua ya. Jadi itu adalah acuannya ya, kurang lebih di sini ya grafiknya ya. Jadi waktu kita perhatikan ya, ini setelah terdekat ya, ini supportnya ya. Sebentar di sini ada resistennya ya. Jadi support terdekatnya sekarang adalah 890. Kemudian 735, 590, 474, 380. Nah, yang belum punya sekarang masalahnya tunggu di mana ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Entah itu 735, 590, 474 atau 380 atau di bawahnya lagi di sini ya. 304 atau di bawahnya lagi di 244, kita nggak akan pernah tahu. Jadi yang belum punya kalau mau tunggu koreksi ya di bawah, ini terus terang aja mau jawabnya susah ya. Jadi mungkin kalau mau spekulasi ya acuannya di garis-garis ini ya. Misalnya kalau dia turun di bawahnya 735 ya tunggu aja, kalau dia naik ke atas 735 barusan kita buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Atau kalau dia turun di bawah 590 berhasil rebound lagi ke atas 590 ya kita buy atau mantul istilahnya ya. Kalau berhasil rebound barusan kita buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak juga karena dia sejak IPO dia koreksinya di mana kita masih belum jelas ya. Tapi menurut saya yang belum punya jangan memaksakan diri ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang tipe yang belum punya tapi suka buy high sell higher ya. Jadi istilahnya kalau breakout lagi naik lebih tinggi lagi berani buy, silakan kalau berani buy. Tapi sekalian tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1015. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1015 ya, tafsiran saya dia masih bisa naik lagi mungkin sekitar 10% lagi ya, sekitar 1100 ya, seperti itu ya. Mungkin masih bisa naik lagi sampai 1100 kalau dia berhasil breakout ke atas 1015. Yang berani buy high sell higher ya silakan ya, kalau naik ke atas 1015 buy, target price-nya di 1100. Ya, jadi ada dua pilihan ya, itu yang buy high sell higher. Kalau buy on weakness saya nggak bisa jawab ya. Jadi mungkin tunggu aja di garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Nah, kemudian bagi yang sudah punya, nah ini saya gambarkan tergantung belinya di mana. Kalau Anda punya IPO-nya ya, initial public offering-nya, saran saya sih ya, kalau dia turun lagi di bawah 890 ya, ke depannya dalam minggu ini ya, atau maksimum di 735 lah ya, itu lebih baik jual dulu semuanya. Jadi atau Anda turun di bawahnya 890, Anda jual sebagian 50%, turun di bawahnya 735, Anda jual dulu semuanya. Itu bagi yang sudah punya sejak IPO ya, begitu ya. Nah, misalnya mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, biasanya kalau dijual naik Pak Sunar gitu ya. Apa saya keep dulu? Anyway kan
cuan saya atau profit saya sudah banyak gitu ya. Ya terserah Anda sih. Saya cuma mengingatkan kalau pasang trailing stop itu istilahnya melindungi profit yang sudah Anda dapat ya. Daripada profitnya hilang, lebih baik Anda pasang trailing stop. Jadi di saham itu prinsip saya selalu lebih baik ketinggalan profit daripada kehilangan profit ya. Jadi kalau sudah profit, gara-gara Anda nggak pasang trailing stop, akhirnya Anda kehilangan profit gara-gara Anda takut ketinggalan. Misalnya kalau Anda sudah jual turun di banyak 890, jual semuanya lah ya, boleh dikatakan gitu ya. Ternyata dia besoknya rebound, naik ke atas 890. Ya kalau mau ya buyback boleh ya seperti itu ya. Karena di saham itu yang susah itu jualnya, bukan buy-nya. Ya kalau Adaro kan barusan, ADMR ya, Adaro Minerals ya, ADMR ya, kan dia barusan IPO. Berarti kalau mau beli lagi nanti susah Pak Sundar, arah lagi. Belum tentu ya. Menurut saya sih arahnya sudah lumayan naik tinggi lah ya, sudah naiknya sudah dari 100 sampai setengah 1000 lebih ya, sudah tinggi ya. Kalau dia masih arah lagi, ya mudah-mudahan bisa ya, saya doakan ya, supaya lebih profit lagi ya, yang sudah punya ya, atau kalau mau buy high sell higher silahkan. Tapi kalau sudah jual, pasang trailing stop 890, kalau naik lagi ya mau buyback silahkan ya. Terus kemudian kalau naik ke atas 1015 tambah lagi ya, jadi pasang aja automatic order kalau nggak mau ketinggalan ya, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas. Tapi yang sudah punya maksimum ya, saran saya kalau dia turun di banyak 735 lebih baik jual dulu. Walaupun kalau Anda sudah jual kemudian naik ke atas 735 ya, misalnya turun by 735 naik lagi, Anda kan bisa buyback kembali ya. Misalnya, Pak Suntar nggak sempat buyback, arah karena itu reject atas, ya ditunggu aja koreksi berikutnya ya. Entah itu di bawah, nanti kalau dia koreksi dia berhasil rebound lagi, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi intinya di sini kita jangan sampai memaksakan diri. Yang belum punya, istilahnya jangan tergiur profit. Ini sudah naik banyak, ya kan? Wah, Pak Suntar lumayan itu dari 100 ke 1015 ya, berapa persen itu ya? Ya jangan lupa aja pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Karena saya mau bahas apa lagi, susah dianalisa ya. Ini masih naik-naik terus. Tapi memang ini cenderung sudah melanda ya. Ya saya nggak mengatakan bakalan turun, enggak ya. Jangan salah paham ya. Saya masih mengharapkan ya mudah-mudahan masih bisa naik supaya masih bisa profit lagi ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai ini ya, harganya ya, seperti itu ya. Kita lihat di sini. Ini indikasi mengenai stokastik ya, seperti itu ya. Jadi ini sudah dead cross di sini ya. Jadi menurut saya sih kalau berdasarkan stokastiknya ini memang kita nggak bisa lihat ya. Sebelumnya kalau ini lihat dead cross, ternyata dia naik ya, sideways lama, kemudian dia breakout lagi ya. Memang ini stokastik nggak bisa dilihat karena dia per harian ya, susah ya. Biasanya untuk daily ya lebih mudahnya. Daily-nya belum ada datanya ya, mestinya itu ya. Biasanya sih kalau sudah turun lagi seperti ini ya, dia sebelumnya kalau kita lihat di sini angkanya dia di area sebentar ya, ini 95,7 ya. Kalau di sini kan dia 92,13 ya. Sebelumnya di sini di 100 ya, waktu di arah terus ya. Jadi kalau kita lihat sih sudah mulai turun, walaupun terakhir dia masih naik, tapi kalau kita perhatikan ini sudah mulai menanda ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa aja pasang trailing stopnya, seperti itu ya. Kalau saya rasa sih tadi fundamentalnya sudah saya sebutkan ya. Kedepannya kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi apakah karena ini gorengan bandar ya, kita nggak akan pernah tahu juga ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya pembahasannya untuk ADMR. Sekian. Kemudian yang di akhir video ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.